Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mohon izin, saya akan menyampaikan 7 fase-fase perjalanan panjang umat manusia. Jadi kita sebagai umat manusia akan sedang dan sudah melewati beberapa fase dalam hidup kita. Fase yang pertama adalah alam ruh. Jadi sebelum kita tergelar ke dunia ini, ruh-ruh kita itu ada di alam ruh. Dan setiap ruh yang akan dihadirkan ke dunia, akan ditiupkan ke janin, itu akan dites dulu semuanya. Sebagaimana termaktub di surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah mengetes dulu kita semua dulu di alam ruh. Tapi kenapa nggak ingat? Ya jangankan di alam ruh, bayi saja kita nggak ingat. Kita lahir ke dunia nggak ingat. Kita usia 1 tahun, 2 tahun udah gak ingat, apalagi alam arwah. Tetapi itu terjadi. Apa tesnya itu? Allah bertanya kepada ruh kita dulu, bukankah aku Tuhan kalian? Semuanya menjawab, bala syahidna, iya engkau Tuhan kami, kami bersaksi wahai Allah. Baru sesudah itu ada komitmen untuk jadi orang beriman, ditiupkanlah ke janin yang sekarang jadi tubuh kita. Selanjutnya, baru sesudah lulus ditiupkanlah ke janin yang sudah 4 bulan di kandungan atau di rahim ibu kita. Maka disebut namanya alam rahim. Diambil dari kata rohimah. Bismillahirrohmanirrohim. Rohim, rahim artinya alam cinta kasih, karena di dalam cinta kasih seorang ibu. Di surah As-Sajdah ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Selanjutnya dijadikan kita semua itu asal usulnya, sejatinya dari air yang hina. Jadilah fisik kita dan ruh kita itu adalah fayun fakhurruh, ditiupkan ruh. Ruh apa? Ruhilah, ruh Allah. Nah, di alam rahim kita mendapati 4 bulan ditiup ruh dan adalah kehidupan. Dan ketika itu pula takdir kita baik buruk, kaya miskin, pintar bodoh, sukses gagal, jodoh pati bagja cilaka, semuanya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Maka semua yang hadir di tengah kita sekarang, semua yang terjadi yang kita alami sekarang, semuanya ada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan catatan dulu ketika ruh ditiupkan ke jasad kita. Di situ takdir tebenang dipungkir, kadar tebenang disinglan, titis tulis ti ajali, kulak cangem ti pangeran, tos aya guratan ti Lauhil Mahfuzna. Kita akan menjalani semua takdir kehidupan yang telah tertuliskan. Selanjutnya, sesudah alam rahim, baru keluarlah dari rahim ibu kita, kita pun terlahir ke dunia fana ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa kehidupan diciptakan? Kita hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka kita diuji di dunia ini dari mulai bayi yang tidak bisa apa-apa, mulai anak yang sudah banyak keinginan, mulai remaja yang sudah bercita-cita, mulai dewasa yang penuh dengan tanggung jawab, mulai tua yang sudah mulai lemah dan renta, akhirnya mati. Akhir kita untuk 3, untuk Allah,
untuk cacing dan belatung, dan untuk diri kita. Untuk Allah apa? Sesudah dari dunia ini, untuk Allah adalah ruh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Untuk cacing dan belatung apa? Fisik kita, daging, kulit, tulang, asal dari tanah, hidup sejenak di atas tanah, kembali mendebu menjadi tanah. Nahnu nukhrijukum wa nahnu nu'idukum ila taratan ukhra. Aku menjadikan kamu dari tanah, sejenak hidup di atas tanah, kembali mendebu, sunyi, sepi, kembali menjadi tanah. Yang terakhir untuk diri kita sendiri sesudah dari dunia ini. Apa untuk diri kita sendiri? Untuk diri kita sendiri adalah amal perbuatan kita. Melak bonteng bakal jadi bonteng, melak cabe bakal jadi cabe, nugawe goreng bakal menang goreng, nugawe hade bakal menang balukar hade. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah kesementaraan kita hidup di dunia fana ini. Sesudah dari dunia, keempatnya adalah alam kubur. Kita terhentak, kaget dan nyesel. Kenapa tiba-tiba ada malaikat? Munkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Ma nabiyuka, siapa nabimu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Semua itu tidak bisa dijawab kecuali dijawabnya oleh amal perbuatan kita. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Mulut dikunci, tangan diborgol, kaki semua nggak bisa. Yang ada adalah yang akan berbicara amal perbuatan kita lewat tangan, lewat kaki, dan semua perbuatan kita. Di kubur ada siksa dan ada nikmat. Siksa hufratun min huparinar, ada miniatur neraka. Nikmat ada ya raudatun min riyadil jinan, surga mini di alam barzah, alam kubur, sambil menunggu kiamat. Yang nomor kelima, sesudah kubur baru kiamat terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Di situ terjadi kiamat, gunung-gunung hancur, air laut tsunami, gedung-gedung ambruk oleh gempa, makhluk hidup mati, semuanya mati, hancur, gelap, sunyi. Dan tiba-tiba bumi ini sunyi, sepi, semuanya hening, bisu, tidak ada kehidupan. Itulah kiamat. Sudah kiamat, kita dikumpulkan di yaumul hisab, di alam mahsyar. Di situ kita ditimbang, di situ kita ditakar, di situ kita diukur, di situ kita semuanya dihitung. Maka ada orang yang selamat, ada orang yang celaka. Yang selamat diberi amal di tangan kanan, yang celaka diberi amal di tangan kiri. Ketika ditimbang, dia berat ke kiri yang celaka, tapi berat ke kanan yang beruntung. Dan yang terakhir, inilah kisah akhir setiap kita. Pada akhirnya nasib akhir kita itu ada 3. Satu, ke surga langsung, yaitu orang soleh, beriman, amal baik lebih banyak dari amal buruk, langsung ke surga. Tapi ada yang masuk neraka dulu, mampir ke neraka sesuai dengan amal-amalnya. Siapa orang beriman yang amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya, dia dicuci dulu di neraka. Dan ada yang langsung ke neraka. Siapa? Orang kafir. Tidak ada bak bibu lagi, langsung dimasukkan ke neraka. Pada akhirnya kita berlindung kepada Allah dari neraka, dan kita berharap mendapat ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.